sejak 5 tahun lalu kan mereka kemana-mana kan. Ya otomatis sudah lampu hijau lah, udah lampu hijau itu. Cuman masalah eksekusi aja nih, ini bola udah depan gawang ini. Kalau ngomong nikah sebetulnya aku yang mulai ngomong ya. Kita bilang aku risih aja ngeliat kelamaan pacaran gitu. Bilang waktu ketemu di wilayah tuh di puncak, dia bilang Al udah berapa tahun pacaran? Dia bilang udah 5 tahun. Tat. Dia bilang terus mau kemana? Mau ngapain? Serius nggak ini? Dia bilang, pacaran tuh nggak boleh lama-lama. Terus Alisa nanya, oh ta'aruf sama pacaran bedanya apa gitu? Terus ya Ana bilang gitu, kalau ta'aruf itu mengenal budi, kalau pacaran mengenal body. Ya, bedanya di sana. Nah, dalam Islam itu nggak ada pacaran sebetulnya. Yang ada kalau kita saling kenal, yakin, hatinya ada, istikharah. Kalau temu jawabannya cepat menikah. Memang kita tidak suuzon ya, bahwasanya orang pacaran ini semua berzina, itu nggak suuzon begitu. Tapi hampir semua perzinahan itu berawal dari pacaran. Ya, dan memang tidak semua pacaran itu berakhir dengan perzinaan. Tapi hampir semua perzinahan itu berawal dari pacaran. Saya bersahabat dengan ayahnya, saya juga anggap Al itu seperti anak sendiri. Eldul, nah, seringlah kita ngobrol tentang masalah-masalah musik, ya, masalah apa aja gitu. Nah, jadi momentum kemarin tuh saya bilang, wah ini kesempatan nih, waktu ada Alisa di sana. Saya malah pikirnya mau menikahkan mereka waktu itu, cuman kan ayahnya Alisa masih ada, kan nggak ada Bang. Kecuali ayahnya nggak setuju. Ayahnya kan bukan nggak setuju, cuman Al belum pergi ngelamar aja. Terus saya bilang sama Mas Dhani, Mas ayo Mas pergi ngelamar. Dia bilang wakilin antum aja. Nah, jadi Mas Dhani suruh saya wakilin aja, cuman nggak tahu nih kapan kejadian itu nanti. Ya apalagi ya, mereka sama-sama satu ganteng satu cantik. Ya kufu lah dalam Islam tuh ya, maksudnya dia nggak jomplang lah gitu, bagus gitu. Kalau memang yakin, saya bilang menikahlah, kasihan orang tua. Nah, waktu itu ada Mbak Mulan, ada Mas Dhani, saya cerita semua. Nah, bahkan waktu itu di video kan ada simulasi tuh. Kata Al tuh gimana cara minangnya, cara ngelamar gimana? Gini caranya deh. Anggap aku bapaknya Lisa deh, kamu datang gitu. Pokoknya jadi itu santai aja, guyon-guyon aja, dan saya nggak bakal nyangka bakal jadi perhatian media juga. Ini cuma sebetulnya obrolan kita di luar studio aja. Kan waktu itu lagi rekaman lagu baru mereka. Al Eldul kan bikin lagu baru. Jadi saya berharap ya mereka ini, ataupun semua lah anak-anak muda di Indonesia itu lah ya, kita nih muslim ya, kita nih orang-orang Islam tuh mesti mikirnya akhirat gitu, bukan mikir dunia aja. Mikir dunia, kita kan bakal mati. Ya, menikah dalam Islam itu lebih mudah dari zina. Orang yang mempersulit pernikahan berarti telah mempermudah perzinahan. Orang yang memahal-mahalkan pernikahan berarti telah memurah-murahkan perzinahan. Nah, menikah kan juga nggak harus bersama-sama langsung kan. Maksudnya itu apa? Jadi nggak semua pernikahan tuh harus tinggal berumah tangga tuh, nggak ada itu. Nggak ada orang udah menikah tapi istrinya masih kuliah di mana. Ada teman saya gitu tuh. Nah, mereka menikah jarak jauh gitu loh. Nanti setelah dia wisuda baru mereka berumah tangga. Baru mereka rayakan, adakan walimah, undang orang. Tapi selama mereka relationship, hubungannya itu halal. Orang tuanya tahu dan beberapa orang saksi tahu. Al dan Alisa saya rasa nggak perlu ada yang disembunyiin, karena mereka juga nggak sembunyiin pacarannya kan. Kenapa kalau pernikahan harus sembunyiin kan? Nah, pacaran juga udah terang-terangan dan mungkin ya orang sangka baik aja mereka udah menikah gitu. karena memang udah dekat banget kan gitu. Jadi saya sebagai orang dekat lah dengan Mas Dhani, saya merasa bertanggung jawab untuk hal ini gitu. Dan Mas Dhani udah 2 tahun lalu ngasih tahu saya, Der, tolong nikahin tuh dong Al sama Alisa tuh pacaran mulu katanya. Gitu Mas Dhani. Cuma Mas Dhani itu orangnya kan hati-hati sama anaknya. Dia sangat, kalau bisa dibilang lah, memuja anak-anaknya. Dengar aja lah lagunya kan, lagu-lagu tentang menyanjung anak-anaknya gitu. Jadi dia sangat hati-hati kalau nanti dia melukai anaknya, kemudian anaknya lari dari dia itu. Saya memaklumi itu. Cuman saya no interest ya, saya nggak ada interest ya dengan saya ngomong itu. Ada yang suka, ada yang nggak suka, Al suka, saya nggak penting itu. Yang penting saya sudah sampaikan, kalau kalian mau menikah saya bantu prosesnya. Kalau mau meminang saya pergi pinangkan, ataupun saya sendiri yang disuruh pinangkan nggak apa-apa juga, saya datangkan. Yang penting orang tuanya yang perempuan itu kan wali sebetulnya, wali ya kan.
atas mesti sepengetahuan wali itu. Karena nggak sah pernikahan tanpa wali kan gitu. Ya udah sejak 5 tahun lalu kan mereka kemana-mana kan. Ya otomatis sudah lampu hijau lah. Udah lampu hijau itu. Cuman masalah eksekusi aja nih. Ini bola udah depan gawang ini. Saat itu saya tanya, ada yang lain nggak? Kamu suka orang lain? Nggak taat. Kamu ada nggak? Udah, kami udah lah. Kalau udah yakin pernikahan bukan sampai mati, tapi pernikahan itu sampai ke dalam surga. Ya, pernikahan itu sampai ke dalam surga. Jadi jangan sampai ya kita ini memulai sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Ya, kita mau menikah nih, tahu-tahu dimulai dengan maksiat kan nggak bagus. Nah, ini ibadah, ini amal, dan datangnya seorang istri dalam kehidupan seorang suami itu membuat dia kecepatannya 35 kali lipat lebih cepat daripada bujangan. Ya. Jadi 2 rakaatnya orang menikah itu kata Rasulullah SAW lebih baik daripada 70 rakaat sholatnya bujangan. Jadi kalau ada yang jomblo di sini nih, ente sholat 70 rakaat, terus yang punya istri sholat 2 rakaat sama nilainya. Wah, ini makanya menikahlah gitu, mudah. Nah, cuman ketakutan tidak mampu memberi nafkah, nanti kalau punya anak gimana? Inilah masalah. Was-was syaitan itu. Nanti kalau mau nikah kamu harus nafkahin dia, terus biaya sekolah anak. Sampai ada orang tuh karena ketakutan akan hari depan, dia sudah mulai penderitaan hari itu. Bro, kenapa ente nggak nikah bro? Biaya kuliah anak kan mahal bro. Biaya kuliah anak 20 tahun lagi yang dia pikirin. Dia belum tahu juga hidup sampai tahun itu kan. Nggak kawin-kawin hanya mikirin gara-gara itu. Padahal jelas ya, rezekinya istri itu seringkali dititipkan ke suami. Orang waktu bujangan, waktu jomblo nggak punya duit, kere terus, bokeh terus kan, pas nikah, tajir dia, banyak duit dia. Nah gitu. Coba perhatiin, menikah itu salah satu pintu rezeki. Nah, saya berharap ya, saya ngomong ini bukan untuk Al dan Alisa aja, untuk semua yang menonton tayangan ini, buat semua tim yang ada sini yang sudah mulai love you-an, beb-beban kan ngomongnya gitu. Udahlah, halalin aja. Nunggu apa? Nunggu mati. Ada yang bilang, aduh aku nggak ada duit bang, nggak bisa nikah gitu. Nikah tuh nggak perlu duit, nikah tuh perlu ijab kabul. Ijab kabul, ada saksi. Ini Saradika nih, saya tahu semua biar paham ya. Ada wali, ada saksi 2 orang, ada ya ijab kabul ya. Ada mahar ini pun semampunya. Bahkan sahabat tuh pernah mahar tuh cuma baca Al-Quran aja, baca Al-Qulhu aja, Qul Al-Ikhlas kan? Itu yang lain itu semua sunnah aja. Nah, itu mudahnya. Seorang bapak laki-laki punya anak perempuan, terus ada anak laki-laki, dia bilang, ya kau nikah sama anakku ya? Dia bilang, iya om, ada saksi 2 orang, sah tuh nikah sih. Itu sah nikah, begitu mudahnya. Begitu juga dengan perceraian. Orang ngomong sama bininya kan, kau pulang sama bapakmu, cerai itu. Hati-hati nih yang punya istri nih. Udah ya, kata bini, kita udahan ya. Ayo, itu jatuh tuh meskipun bercanda. Hati-hati ya. Jadi Islam itu agama yang sempurna, yang mengatur semuanya. Allah hantar 2 malaikat kiri kanan kita, mencatat semua perbuatan kita baik dan buruk. Mananya apa? Kita semua ini orang penting dalam pandangan Allah, orang penting. Maka setiap ucapan, setiap aktivitas kita akan terekam jejak. Maka tinggalkan jejak digital sebanyak mungkin, jejak catatan kebaikan sebanyak mungkin. Pokoknya mereka berdua ini harus kita selamatkan, harus kita bantu doa supaya mereka cepat menikah.